Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Bijaba. Aduh, saya dengar lagi nih, dengar info ya. Lagi rame nih dibincangkan para bola mania dimanapun berada itu, maupun di Indonesia maupun di luar negeri. Ini lagi rame nih tentang pelatih timnas. Pelatih timnasnya mana ya? Coba kita lihat dulu ya infonya. Oke. Sebentar ya. Saya mau browsing dulu. Oke, sebentar. Belum mulai ya. Sabar dulu ya, sabar. Atau belum mulai ya. Nah, akhirnya mulai juga. Lagi intro dulu. Oke, jangan lupa subscribe channel ini. Kabar PSSI yang memutus kerjasama dengan pelatih Sintayong tak hanya mengejutkan masyarakat Indonesia, namun juga media-media luar negeri. Media asal Korea Selatan pun gempar dengan keputusan Federasi Sepak Bola Indonesia melengsarkan pelatih 54 tahun itu. Setelah 5 tahun, PSSI akhirnya memutuskan pisah jalan dengan Sintayong. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengumumkan pemecatan Sintayong pada Senin 6 Januari 2025. Alasan pemecatan Sintayong tak disebutkan secara gamblang. Padahal secara target, pelatih asal Korea Selatan itu masih on track. Indonesia masih ada di posisi ketiga klasemen kualifikasi Piala Dunia 2026 grup C dengan raihan 6 poin. Tim Merah Putih masih berpeluang finish kedua jika bisa menyapu bersih 4 laga sisa. Erick Thohir menyebut ada dinamika di dalam tim yang akhirnya memicu PSSI menyudahi kerjasama dengan Sintayong. Persoalan komunikasi juga menjadi pemicu ex pelatih timnas Korea Selatan itu kehilangan posisi di skuad Garuda. Media Korea Selatan memberi judul miring mengenai pemecatan Sintayong. Bahkan ada yang memberi headline sebagai pengkhianatan Indonesia. Sintayong, pelatih yang menciptakan tim terkuat di Asia Tenggara, dipecat. Judul di media Korea Selatan Herald Economy, Indonesia diam-diam membuat kesepakatan rahasia untuk memecat Sintayong. Here we go. 5 hari kemudian ada pelatih baru yang didatangkan. Indonesia kurang bersyukur, menjadi pukulan telak, membuat tim terkuat di Asia Tenggara lalu memecat pelatih Sintayong. Selain media Korea Selatan, media asal Jepang Soccer Digest juga ikut menanggapi dengan kabar pemecatan Sintayong dari kursi pelatih timnas Indonesia. Media yang berbasis di Tokyo itu menyebut bahwa kabar tersebut sangatlah mengejutkan. Media tersebut kagum dengan apa yang disumbangkan pelatih 54 tahun tersebut untuk Indonesia. Media Jepang itu menyoroti keberhasilan Sintayong mengubah skuad Garuda di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pasalnya, skuad Garuda datang dengan status peringkat terendah di ranking FIFA. Namun, J.I.J dan kawan-kawan berhasil tampil mengejutkan. Timnas Indonesia yang awalnya diremehkan justru berhasil meraih 6 poin. 3 poin perdananya didapatkan pada laga ke-6 saat jumpa Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Mereka meraih 1 kemenangan dan 1 hasil imbang melawan Arab Saudi dan berada di posisi ketiga. Namun, kegagalan di ajang Asian Cup 2024 ditengarai oleh media Jepang tersebut menjadi alasan pemecatan Sintayong. Kala itu, timnas Indonesia turun dengan para pemain muda. Namun, skuad Garuda gagal lolos ke babak semifinal. Muhammad Ferrari dan kolega harus puas duduk di peringkat ketiga klasemen akhir. Jepang juga menjadi salah satu pesaing timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda sudah bertemu dengan Samurai Biru. Kala itu, timnas Indonesia kalah telak dengan skor 0-4. Setelah pemecatan Sintayong, putra sang pelatih yaitu Shin Jae-won mengungkapkan kekesalannya melalui akun Instagram pribadinya. Shin Jae-won menilai PSSI harusnya memberikan perlakuan lebih baik kepada ayahnya. Mari kita lihat bagaimana kalian akan melangkah lebih jauh tanpa dia. Dia telah memberikan segalanya untuk menempatkan Indonesia pada tahap ini. Di sisi lain, Shin Jae-won rupanya juga memberikan komentar saat PSSI menggelar live streaming pada Senin 6 Januari kemarin terkait dengan pemecatan Sintayong. Shin Jae-won mengungkapkan sumpah serapah bahwa PSSI akan menyesali keputusan mendepak Sintayong. Dia sudah membawa Indonesia hingga ke tahap seperti ini, dan begini cara kalian memperlakukannya. Kerja bagus PSSI, kalian semua akan menyesali keputusan ini.
Sintayong saat ini sedang menganggur selepas dipecat oleh PSSI dari kursi kepelatihan timnas Indonesia. Situasi ini tentu saja bisa dimanfaatkan oleh negara-negara lain untuk mendatangkan pelatih asal Korea Selatan itu. Pengalaman Sintayong menjadi pelatih timnas Indonesia bisa menjadi opsi bagi negara lainnya untuk mendatangkannya. Terlebih, Sintayong banyak menciptakan sejarah bersama dengan timnas Indonesia. Sejak didatangkan pada Desember 2019, Sintayong membawa timnas Indonesia yang kini duduk di posisi ke-127 ranking FIFA dari 179. Selain itu, Sintayong sukses membawa timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Sintayong juga membawa timnas Indonesia U23 menduduki peringkat keempat terbaik di Piala Asia U23 2024. Terbaru, Sintayong membawa timnas Indonesia ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Prestasi-prestasi itu yang membuat Sintayong diyakini akan cepat mudah mendapatkan pelabuhan barunya. Dalam sebuah wawancara dengan media Korea Selatan pada Januari 2024, Sintayong mengaku tak akan menangani tim Asia Tenggara lain jika nantinya meninggalkan timnas Indonesia. Beberapa tim yang dikaitkan dengan Sintayong, yang pertama adalah timnas Hong Kong. Seperti halnya Indonesia, sepak bola Hong Kong pelan-pelan mulai menanjak. Salah satu faktornya berkat proyek naturalisasi yang dilakukan Federasi Sepak Bola Hong Kong atau HKFA. Salah satu keberhasilan Hong Kong adalah lolos ke semifinal sepak bola Asian Games 2022 yang digelar tahun 2023 lalu. Kondisi itu yang membuat Sintayong bisa menerima jika mendapatkan tawaran melatih timnas Hong Kong. Terdekat, Hong Kong akan tampil di babak ketiga kualifikasi Piala Asia 2027 dan tergabung di grup C bersama dengan India, Singapura, dan Bangladesh. Selain Hong Kong, Kuwait juga mulai melirik Sintayong untuk menggantikan posisi pelatih mereka Juan Antonio Pizzi. Juan Antonio Pizzi sejauh ini mampu membawa Kuwait lolos ke semifinal Piala Klub 2024 sebagai tuan rumah dan bersaing di babak ketiga grup A kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hingga matchday ke-6 grup A, Kuwait duduk di posisi 5 dengan 4 angka, terpaut 2 poin dari Oman di posisi 4 atau batas akhir tim yang lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jika Kuwait tumbang dari Irak dan Oman pada Maret 2025, peluang mereka lolos ke babak keempat praktis mengecil. Dalam kondisi seperti ini, tenaga Sintayong dapat diandalkan. Berikutnya, nama Sintayong juga dikaitkan dengan timnas India. Demi misi lolos ke Piala Asia 2027, timnas India bisa menunjuk Sintayong sebagai pelatih mereka. Terlebih, pelatih timnas India saat ini Manolo Marquez memiliki pekerjaan ganda. Setelah menangani klub India FC Goa, Manolo Marquez juga membesut timnas India. Sejauh ini, Manolo Marquez hanya mendapatkan 3 imbang dan 1 kalah dari 4 pertandingan saat memimpin timnas India. Dengan keberhasilan Sintayong bersama dengan timnas India di Piala Asia 2023, India tidak akan ragu untuk merekrut pelatih asal Korea Selatan tersebut. Dan tim keempat ada juara Piala Asia 2023 timnas Qatar. The Maroons yang sempat menjadi unggulan lolos ke Piala Dunia sedang dalam posisi terjepit di grup A babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hingga matchday ke-6 grup A, pasukan Marquez Lopez duduk di posisi 4 dengan 7 angka. Mereka terpaut 6 poin dari Uzbekistan di posisi 2 atau batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Berhubung masih memiliki 2,5 bulan lagi sebelum kick-off, Federasi Sepak Bola Qatar atau QFA bisa menunjuk Sintayong sebagai pelatih Almas Ali dan kawan-kawan. Pada Maret 2025, Qatar akan bertandang ke markas Kirgistan dan menjamu Iran. Menarik untuk dinantikan kemana Sintayong akan melanjutkan karir setelah 5 tahun menangani timnas Indonesia. Nah, itu guys. Nah, itu tadi beritanya tentang Sintayong, pelatih timnas Indonesia nih yang baru-baru ini dikeluarkan dari PSI. Wah, apa yang terjadi nih tentang Sintayong? Aduh, kalau Sintayong nggak ada, bagaimana nih tentang timnas Indonesia nih? Wow, kedepannya nih, apakah pelatih baru pengganti Sintayong bagus seperti Sintayong? Apakah makin buruk nanti timnas Indonesia di kedepannya? Awas deh Erick Thohir nih. Kalau nggak bagus nih pengganti Sintayong nih, waduh, jangan main-main nih, bisa menurunkan Indonesia nih. Sedang sekarang lagi tingginya ya, lagi di atas nih timnas Indonesia.
Oh, bagaimana nih Sintayong sekarang sudah tidak ada nih. Waduh, secara resmi ya sudah dipecat ya dengan alasan macam-macam lah alasannya lah. Begini begitulah. Ya ya apa yang terjadi ya kita tidak bisa lah sebagai masyarakat biasa ya, kita harus menerima keputusannya dari PSI ya, apa keputusannya itu yang terbaik buat timnas Indonesia. Oke, begitu saja sahabat Bijaba dimanapun kalian berada. Saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.